Sampai pernah lihat nggak video Peko atau beberapa rider ketika masuk ke tikungan mereka menarik semacam tuas di stang. Ini adalah tuas yang disebut sebagai ride head device, dan Ibu akan jabarkan ke sampean semuanya seperti apa kinerjanya dan seperti apa gambarnya supaya sampean gamblang. Kita akan bedah dalam video spesial berikut ini, Cak. Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place, that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watch me elevate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan Iwan beneran Kang Mas. Ini pokoknya video bakal spesial karena ini adalah sebuah video untuk menjawab rasa ingin tahu sampean. Ini sebuah video yang akan membedah teknologi yang digunakan oleh MotoGP, sistem, mekanisme, technical, membuat kenapa motor ini luar biasa dan kenapa motor MotoGP ini beda dibandingkan dengan lainnya. Karena sampean tahu bahwa di sini adalah pusat kompetisi. Semua teknologi dicangkokkan, Cak. Ditancapkan di sana supaya motor ini lebih kencang, lebih efisien, dan juga lebih lincah. Ini yang menjadi fokus utama MotoGP. Kenapa efisien? Karena satu, Cak, ketika mereka bisa mengefisiensikan bahan bakar yang sudah dipatok oleh MotoGP, pastinya akan berdampak pada kalkulasi bahwa mereka bisa finish dengan tepat. Ada yang namanya kalkulasi BBM. Jangan sampai kurang satu lap tiba-tiba kehabisan bahan bakar. Makanya saat ini mesin MotoGP adalah mesin powerful, efisien, dan juga durable. Kenapa durable? Satu seri itu 21 lap dan itu digeber non-stop pada kondisi high RPM, pada kondisi yang luar biasa pressure-nya, luar biasa stresnya pada engine, tapi tetap motornya bisa finish dengan sangat baik. Nah, Cak, ini banyak sekali ya pertanyaan dari sampean semuanya mengenai ride head device. Ini adalah sebuah teknologi yang digunakan di MotoGP tapi bukan elektronik. Ini digarisbawahi ya. Karena di MotoGP tidak diperkenankan menggunakan ride head device secara elektronik. Tidak boleh secara kelistrikan ya. Jadi semuanya harus pada kondisi manual, hidrolis boleh, manual boleh, tapi tidak elektronik. Ibu akan tunjukkan sama semuanya seperti ini video dari contohnya Peko ya, ini kayak gini. Jadi pada saat masuk ke tikungan seolah-olah kelihatan bahwa tangannya seperti menekan sesuatu. Bikin penasaran kita semuanya. Nah, ini disebut sebagai ride head device ya. Banyak yang percaya ini adalah tombol atau semacam mekanisme untuk mengatur ride head device. Sebuah desain yang diluncurkan oleh Ducati saat itu. Mereka hanya memperkenalkan whole shoot device ini untuk menurunkan ban depan pada saat start. Jadi whole shoot ini berguna untuk mencegah wheelie. Jadi walaupun ada anti wheelie, pabrikan masih berusaha bagaimana supaya pembalap bisa membuka gas secepat mungkin pada saat start. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, sudah digabungkan traksi kontrol, sudah digabungkan dengan anti wheelie, digabungkan pula secara mekanisme manual. Suspensi ini akan turun, kemudian akan kembali normal pada saat sudah running. Itulah yang disebut sebagai whole shoot device. Tapi kemudian berkembang, Cak. Teknologi ini terus berkembang. Teknologi ini terus diimprove sehingga Ducati akhirnya memperkenalkan pula ride head device bagian belakang. Nah, yang belakang ini sangat unik. Inilah yang menjadi salah satu pokok pembahasan kita hari ini. Karena ride head device ini bisa menurunkan suspensi belakang. Jadi kalau sama perhatikan ya, pembalap pada saat masuk tikungan, kemudian keluar tikungan itu motor pada kondisi sudah deprok belakangnya. Jadi suspensinya tuh kayak turun, Cak. Deprok, kemudian ketika pembalap sudah keluar tikungan, motor akan naik kembali. Nah, inilah yang disebut sebagai ride head device. Untuk memberikan gambaran kesemuanya semuanya, seperti apa mekanismenya, konstruksinya, ini akan dijabarkan dalam sebuah gambar berikut ini, Cak. Nah, sebelum kita membahas tentang ride head device, Cak, perkenankan IWB pertama kali ingin mengupas teknologi yang disebut sebagai whole shoot device. Ini whole shoot ini adalah untuk menurunkan suspensi depan pada saat start. Dan pertama kali diperkenankan oleh tim Desmo atau Ducati. Tim Bologna memang gila ini, inovatif, Cak. Dari semuanya ini kalau IWB perhatikan saat ini Ducati paling inovatif. Ini apa fungsinya, Cak IWB? Fungsinya adalah untuk mencegah atau meminimasi adanya wheelie atau standing like boso Jawa nih, Cak. Inilah yang digunakan oleh Ducati, kemudian juga diikuti para pabrikan lain, dan ini sudah disetujui oleh FIM atau pihak Dorna. Ini hanya digunakan untuk saat start saja. Kemudian tidak puas dari sana, ternyata Ducati kembali memperkenalkan sebuah teknologi
teknologi yang disebut sebagai right head device. Ini adalah untuk menurunkan suspensi belakang menjadi sangat sejajar dengan yang depan. Jadi semuanya deprok semuanya, Cak, bosnya, Cak. Apa fungsinya adalah mencegah wheelie ya, jadi meminimasi wheelie, termasuk juga semakin dekat dengan tanah. Mereka percaya secara teknis akan membuat motor lebih bertraksi dan juga akan membuat akselerasi juga lebih mudah. Jadi semakin cepat, semakin baik. Itu yang menjadi target dari right head device dan juga whole suit. Ini untuk start saja, yang kemudian nantinya akan menjadi kontroversi. Kita akan next dulu. Nah, jadi seperti ini, Cak. Jadi ada dua prediksi, Cak. Pembalap bisa menggunakan atau menonaktifkan atau unlock ya posisi dari deproknya ini menggunakan sistem manual, tapi juga bisa secara otomatis hidrolis. Jadi sekali lagi tidak boleh elektronik atau semacam compression dari sebuah oli, tapi kalau elektronik tidak diperkenankan. Kalau untuk Ducati dipercaya ada tombol khusus untuk menurunkan dan juga menaikkan. Sementara di beberapa tim lain juga sepertinya ada yang memang secara otomatis akan naik kembali pada saat motor sudah keluar tikungan. Ini perlu kita selidiki lebih jauh lagi karena para tim merahasiakan tentang ini, Cak. Nah, ini dia nih. Jadi secara umum yang kita sebut tadi center of gravity semakin rendah ke tanah, maka secara otomatis akan mendapatkan akselerasi yang lebih baik. Ini yang diraih atau yang ditargetkan oleh para tim. IWB akan menyodorkan ke sampean semuanya tentang mekanisme secara umum. Sebenarnya bagaimana sistemnya, kok bisa para tim menurunkan suspensi belakang. Ini adalah video khusus yang akan di-share ke sampean tentang sistemnya seperti apa. Berikut yang bisa dijabarkan secara gampangnya aja, Cak ya. Ini dia nih, Cak. Nah, ini nyuwun sewu kalau diagramnya mungkin kurang cakep ya. IWB berikan ke sampean gambaran yang lebih gampang, yang lebih simpel supaya sampean mendapatkan gambaran yang gampang pula. Nah, ini adalah diagram yang WB ambil dari MotoGP. Secara umum kita bisa mendapatkan informasi yang sahih ya. Jadi WB nggak mau ngarang, WB nggak mau berdasarkan asumsi, tapi kita berdasarkan dari sumbernya MotoGP. Nah, yang pertama adalah kita lihat dari ini ya. Ini adalah gambar sasis ya, jadi frame. Ya, ini secara umum motor ya seperti ini semuanya, Cak. Ini frame, kemudian ini swing arm, lengan ayun, ya kan? Nah, ternyata untuk mekanisme right head device ini sebenarnya cukup simpel, Kang Mas. Kita bisa lihat di sini ada shock breaker ya, monoshocknya di sini, Cak. Dan monoshock ini ada semacam cushion atau link. Mungkin kalau sama punya monoshock yang ada linknya pasti tahu ya. Kalau di Honda disebut sebagai Pro Link, kemudian di Yamaha Monocross, kalau di Kawasaki Unitrack, secara umum untuk mass production baik begitu. Tapi di MotoGP pun sama, Cak. MotoGP itu ada linknya di sini ya. Jadi kalau kita lihat lebih dekat seperti ini ada linknya, dan link ini itu akan terkoneksi lagi di bagian sini. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika motor bergerak itu pasti suspensi kan akan ada pergerakan pula. Dan inilah yang membuat kita kalau menggunakan link pasti lebih lembut dibandingkan tanpa link. Karena ketika suspensi bergerak naik turun, ini kan kalau kena hantaman apapun, kondisi yang bumpy, mungkin untuk aspalnya atau ada kerikil, atau mungkin bukan kerikil sih, maksudnya ada jalanan yang rusak, ini secara umum ya, maka akan ada pergerakan di swing arm sini yang akan disalurkan dulu ke sini, Cak. Sehingga dari sini nanti baru diserap lalu disalurkan kembali ke bagian suspensi. Jadi makanya ayunannya pasti lebih lembut dibandingkan dengan tanpa link. Monoshock MotoGP kita akan membahas tentang right head device-nya. Sebenarnya secara mekanisme teknisnya, Cak, sangat gampang, Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan, ternyata dari MotoGP Ducati itu memperkenalkan sebuah sistem untuk mengakali bagian linknya di sini, Cak. Jadi kalau kita lihat ini linknya ini kan kalau yang motor umum itu adalah statis, atau modelnya ya model plat begitu yang tebal, dia terkoneksi antara bushingnya antara yang tengah center sini sama dengan yang swing arm. Nah, di sini Ducati mengganti dengan model yang tabung, Cak. Nah, ini tabung seperti ini, dan ini ada semacam hidrolis yang bisa keluar dan masuk. Jadi seperti itu. Ini ditaruh oleh Ducati di bagian sini, Cak. Di bagian sini, bagian tengah, dan ini modelnya dinamis dia. Dinamisnya adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi pada saat pembalap masuk tikungan, maka ini akan ada koneksi di stangnya. Ada beberapa tim yang menggunakan tuas, ada juga beberapa tim yang menggunakan tombol, ada juga yang secara otomatis akan nonaktif sendiri pada saat motor keluar tikungan. Tapi Ducati khusus, mereka dipercaya menggunakan model tombol yang nantinya akan memberikan semacam kompresi ke bagian tabungnya sini. Jadi pada saat pembalap mencet tombol, maka secara otomatis akan ada kompresi yang akan diteruskan ke bagian sini, sehingga akan mendorong bagian sticknya ini untuk keluar. Terdorong ke atas ini otomatis akan deprok. Itu menjadi basis untuk mekanismenya. Jadi gitu, Cak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pada saat keluar tikungan. Nah, ini kan tadi yang kita masuk tikungan, Cak. Jadi pada saat masuk tikungan, pembalap akan mencet tombol
yang di sini yang akan mengirimkan sinyal secara hidrolis ataupun oli atau apalah ya. Dari sini nanti pada saat keluar tikungan, mungkin kalau baknanya dia akan tekan tombol lagi, tapi ada juga informasi di mana secara otomatis ketika motor sudah digeber dan otomatis pula yang di sini Cak ya, yang untuk yang sticknya ini, stick untuk besinya ini dia akan masuk secara otomatis. Dan dipercaya pula ketika pembalap menekan ini Cak, ada beberapa sekian milidetik sehingga mereka bisa fokus di tikungan. Tim meracik mekanisme ini akan turun atau keluar membutuhkan waktu beberapa milidetik sehingga pembalap jauh sebelum masuk tikungan bisa memencet tombol ini. Ini keluar otomatis ukurannya akan panjang yang bagian sini dan otomatis akan menarik dari suspensinya ke atas. Dan ini pun yang akan memberikan gambaran kesampaian bahwa motornya deprok. Pada saat keluar tikungan, maka secara otomatis pula ini akan masuk lagi dan ini pun akan jadi pendek ukurannya. Kira-kira sudah bisa bayangin nggak? Ketika dia panjang ukurannya, maka dia akan deprok motornya. Ketika ini akan memendek, maka posisi swing armnya normal kembali dan bagian buritannya akan normal kembali pula. Jadi nggak akan deprok. Semuanya pada saat start ataupun pada saat running saat ini. Namun ya, ini menjadi kontroversi karena ternyata Ducati juga mengembangkan bagian depannya. Jadi bagian depan suspensi juga dikembangkan sehingga dipercaya secara cost atau biaya produksi pengembangan akan sangat mahal. Sehingga akhirnya Cak, MotoGP memutuskan bahwa red heat device itu di-ban, tidak diperbolehkan pada saat motor running. Jadi ini hanya boleh dipergunakan pada saat start saja. Ya, jadi pada saat start boleh, tapi pada saat running depannya ya itu tidak diperbolehkan. Tapi ini untuk yang belakang boleh ya. Whole shoot suspensi depannya dilarang, jadi hanya diperbolehkan start saja. Ini untuk yang depan ya. Kalau belakangnya tidak masalah. Jadi belakang ini tetap boleh dipergunakan. Jadi boleh dikembangkan. Jadi pada saat running pun masuk entry corner maksudnya entry corner ataupun out the corner boleh dipergunakan atau dipakai oleh tim baik di masa sekarang ataupun di masa depan. Jadi itu aja sih informasi sekilas yang simpel sekali, bisa memberikan gambaran. Kira-kira sampean sudah paham kan bagaimana diagram dari red heat device untuk MotoGP bike. Nah, piye Kang Mas? Wis gamblang ya. Jadi sebenarnya semuanya sudah diracik secara simpel ya, dan semuanya akan dicek oleh panitia. Jadi pada saat para tim MotoGP sudah selesai, nanti motor akan dimasukkan ke dalam pengecekan. Jadi ini memastikan bahwa alat red heat device ini dikontrol secara manual, tidak boleh secara elektronik, dan inilah yang membuat kompetisi menjadi seru. Semakin rendah posisi buritan, maka akan semakin tinggi pula traksi yang didapatkan. Ini untuk meningkatkan top speed. Semakin semen cepat keluar tikungan, maka top speed juga semakin tinggi. Itu informasi yang terbaru, semoga menambah wawasan kita semuanya. Kalau sampean suka, seperti biasa Cak, sampean like, share, dan subscribe. Oh, jolai sampean sholat 5 waktu. Karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.